Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang ditunggu-tunggu setiap harinya, selalu update terbaru. Kita selalu sharing tentang parenting, coaching, motivating, ada juga tentang dunia pendidikan. Karena kita sudah lama di dunia pendidikan, sekitar 15 tahun sampai 12 tahunan ya. Terus satu juga dan ada lagi di sini konten kita yang selalu update juga. Sekarang mulai penonton kayaknya ini nih apa ya, sudah tidak bertanya lagi. Boleh lah kalau misalnya ditanyakan langsung saja di link deskripsi di bawah, kita sudah sediakan semuanya, silakan langsung dicek. Di situ ada linknya, beberapa link WA, link Telegram, silakan. Dan juga yang kalau mau bertanya langsung ke link Gmail saja, dan link untuk untuk mengisi langsung Google Form di situ sudah disediakan juga. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan, ada apapun yang sedang ditanyakan, ada apapun yang sedang dialami, apapun itu boleh langsung di-emailkan saja atau di-linkkan saja. Baik ya? Dan jangan lupa kalau misalnya mau bertanya atau mau mendengarkan lewat radio online Indonesia juga, kita sudah tersedia di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Seperti itu. Jadi jangan malu-malu untuk mampir ke channel kita. Ya, baik. Pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Wah, ini pagi hari ini Pak, menjelang kita mau berpuasa. Iya, sebentar lagi ya. Aduh, saya udah bisa sarapan pagi. Oh, jadi ini ya, masih nggak kuat untuk nggak sarapan nih ya. Iya, biasanya kita makan 10, sekarang harus menahan dahaga. Itu ada hikmahnya apa nih Pak? Iya dong, kan banyak manfaatnya ya di bulan puasa ini. Kita dapat menahan makan dan minum, dan itu juga ternyata kan dampaknya besar bagi kesehatan. Iya, betul juga ya. Iya, pasti bisa. Pagi hari ini kita ngobrolin apa nih Bang? Ya, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tema parenting ya, yang saya beri judul kita sebagai orang tua harus mau mengajarkan cara berpikir kritis kepada anak. Kayaknya kalau yang kritis-kritis kayaknya orang tua nggak setuju Pak. Iya, kadang kita alergi loh. Apalagi kalau misalnya nih kita sebagai orang tua yang biasanya anak itu maunya kita selalu nurut apa yang kita mau. Jadi ketika anak misalnya mempertanyakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, kita sepertinya menganggap anak itu kurang ajar. Kita tidak suka gitu mendapatkan feedback dari anak yang kita tidak inginkan. Iya, kayak ini kayak nggak mau kalah gitu. Nah, di situ kita merasa bahwa orang tua itu yang paling benar dalam segala hal. Padahal kan kita masih manusia biasa yang selalu berbuat banyak kesalahan. Tetapi ketika anak mengkritisi apa yang menjadi arahan kita, kita tidak terima. Karena terikat dengan yang namanya budaya timur, yaitu anak harus selalu patuh pada orang tuanya. Saya tidak menyalahkan ya budaya timur, tetapi kita juga harus sebagai orang tua juga berpikir kritis gitu. Kalau misalnya kita ingin memiliki anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, itu hal yang benar. Tetapi jangan sampai bablas. Bablas di sini kita tidak mau mendengarkan misalnya gagasan atau ide dari anak mengenai apa yang kita arahkan kepada mereka. Nah, berarti kan kita di sini menutup potensi anak agar mereka berpikir kritis. Nah, di sini kita nggak sadar dengan dampak bagi masa depan anak-anak kita, Bung. Misalnya begini, misalnya anak tidak kita ajarkan untuk berpikir kritis. Bagaimana nanti mereka kelak di masa depannya mendapatkan pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang negatif. Anak terima-terima aja gitu Pak. Pastinya. Karena mereka tidak pernah diajarkan untuk berpikir kritis. Tidak dipikirkan dulu, tidak dipertanyakan dulu. Benar. Berpengaruh pada keputusan dia gitu kan. Benar.
Mereka cepat terhipnosis gitu, dengan lingkungannya. Padahal lingkungannya yang salah. Belum tentu baik gitu. Belum tentu baik. Dan ketika anak kita memiliki perilaku-perilaku yang salah, ya jangan heran orang tua. Karena kita tidak pernah mau mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Sebenarnya cara untuk mengajarkan anak berpikir kritis ini sangat mudah, tapi sulit dilakukan. Iya, seperti kita kayaknya dari kecil nggak diajarin kayak gitu ya, Pak. Nah, itu. Perasaan gitu ya, kita sudah besar pun ya berpikir kritis itu ya terkadang ya malah digagalkan, malah orang tua menganggap kita so tahu gitu kan. Nah, itu. Seperti itu ya dari dulu, dari kecil. Iya. Karena kita anggap itu sebagai budaya timur gitu, yang anak itu harus absolut patuh kepada orang tuanya tanpa celah. Nah, jadi ketika anak kita nih mempertanyakan apa yang menjadi arahan kita, mengkritisi arahan kita, kita merasa bahwa itu adalah sikap yang tidak patut anak lakukan. Kita ingin anak itu ya seperti, yang mohon maaf ya, seperti benda mati, Menurut aja. yang hanya menerima saja. Dan akhirnya ketika anak kita perlakukan seperti itu, cara mereka berpikir juga jadi terbatas gitu. Nah, di sini kita nggak sadar gitu, kita sedang menanam bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak gitu. Ya bagaimana sih ketika anak tidak kita perlakukan dengan semestinya gitu. Mereka hanya bisa menerima saja. Mereka hanya bisa memendam apa yang menjadi pikirannya, karena mereka tidak berani untuk mengungkapkannya. Takut orang tuanya marah, takut orang tuanya tersinggung. Apalagi kalau yang mohon maaf ya, kalau orang tuanya kolot, kita langsung memberikan ayat-ayat gitu. Kalau anak sampai tidak patuh, balasannya neraka misalnya. Iya, bisa sih gitu. Nah, di sini kan akhirnya anak jadi memiliki ketakutan yang tidak beralasan gitu. Padahal di agama juga tidak diajarkan gitu, bahwa anak kita ini seperti layaknya benda mati yang hanya menerima saja. Di agama juga diperbolehkan anak untuk mempertanyakan apa yang menjadi arahan orang tuanya. Apalagi ya, arahannya itu tidak dibenarkan juga oleh agama gitu. Nah, jadi di sini kita juga harus membuka diri kita sebagai orang tua gitu. Jangan sampai kita memiliki pola pikir bahwa anak itu harus patuh, malahan itu menjadi bumerang bagi anak kita. Iya, dan pada akhirnya anak itu nantinya dalam mengambil keputusan, dalam menimbang sesuatu yang salah dan benar itu akan sulit ya ketika tidak diajarkan berpikir kritis. Benar, itu ya. Benar. Nanti juga anak-anak mendapatkan masalah nih, kalau misalnya dia nggak bisa berpikir kritis, hanya menerima saja, dia kena. Benar. Iya. Dia malah akan ketergantungan dengan orang tua. Nah, yang ada seperti itu. Itu nanya lagi ke orang tua. Malahan akan membuat capek orang tuanya. Karena anak kita ini tidak dapat berpikir secara kritis. Dikit-dikit dia akan menyusahkan orang tuanya. Nah, di sini kan akhirnya ya kita membuat anak kita ini tidak berdaya, Bung. Seharusnya kan kita sebagai orang tua itu bukan hanya bisa menyuapi anak gitu. Tetapi anak harus kita ajak agar dia bisa berdiri di kakinya dia sendiri. Ajarkan kepada anak pentingnya dia untuk berpikir secara kritis. Nah, kalau kamu misalnya merasa ada hal yang salah, ya, meskipun itu orang tua kamu berhak mempertanyakannya. Kamu berhak men-challenge-nya, tapi tetap dengan kata-kata yang baik. Iya, dengan cara penyampaian yang baik. Kita harus ajarkan. Ajarkan kepada anak, karena anak itu belum paham gitu. Jangan sampai mengajarkan ini teman-temannya. Kamu digituin aja sama orang tua, mau aja. Nah, coba dong kamu
kasih tahu orang tua kamu, kamu nggak bisa diperlakukan seperti ini. Nah, jadi bumerang ya. Akhirnya kan karena temennya mengajarkan, malahan ini yang membuat anak kita jadi kurang ajar. Nah di sini kan orang tua harus bijak gitu. Oh, anak-anak kita ini memiliki keterbatasan kosakata. Nah di sini peran orang tua untuk mengisinya gitu dengan kosakata yang benar dan baik, agar anak-anak juga ketika dia menyampaikan maksud dan tujuannya, dia dapat menyampaikan dengan baik, Bung. Nah di sini pentingnya makanya orang tua harus gitu mau wajib hukumnya kita mengajarkan kepada anak cara berpikir kritis. Berarti ada hubungannya juga dengan karakter ya Pak, berpikir kritis ini Pak? Iya. Jadi karakter anak itu bisa tumbuh atau bisa berkembang kalau misalnya anak itu memiliki dasar dari berpikir kritis itu mungkin ya. Iya, karena kan karakter ini adalah kumpulan gitu dari perilaku yang kita lakukan selama ini. Akhirnya itu yang menjadi karakter di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengajarkan kepada anak cara berpikir kritis,